normal yang diterapkan oleh pemerintah mengajak kita semua untuk tidak takut, tidak cemas. Mari tatwa atau pengetahuan kita kuatkan. Kita Om Swastiastu. Pemirsa TPRI dan saudara-saudara sedharma yang berbahagia, mengawali acara renungan Dharma, marilah kita sama-sama menghaturkan angayu bagia, puja dan puji syukur kehadirat Ida Sang Hyang Widiwasa, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas karunia beliau dan para leluhur kita semua masih dapat diberikan kekuatan, kesehatan untuk tetap melaksanakan kewajiban kita, tugas kita, swadharma kita di dalam kehidupan ini berdasarkan apa yang menjadi peran, lakon, ataupun profesi kita. Mudah-mudahan di kesempatan yang berbahagia ini saya jumpai saudara-saudara sedharma dan pemirsa TPRI Sulawesi Tenggara selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam keadaan berbahagia di tengah kondisi pandemi mewabahnya virus corona ini yang sering diistilahkan dengan COVID-19 yang sampai saat ini belum berakhir. Untuknya pada kesempatan yang baik ini saya ingin berbagi tentang bagaimana new normal, sebagaimana harapan pemerintah di dalam perspektif atau kacamata Hindu. Pemirsa TPRI dan saudara-saudara sedharma yang berbahagia. Sebagai insan beragama tentu harus kita sadari bahwa dinamika kehidupan ini tidak abadi, ya, yang mana dalam hal ini selalu ada perubahan. Konteks ajaran agama Hindu, ya, memberikan sebuah ajaran atau pedoman agar kita menyadari ketika dalam hidup ini kita harus sadar bahwa kondisi perubahan itu sudah pasti akan terjadi. Tidak ada kekekalan di dalam kehidupan ini. Makanya kesadaran ini harus kita miliki. Sehingga di dalam menghadapi era new normal ini, sebagaimana harapan pemerintah, kita harus menjadi manusia-manusia yang produktif. Kita menjadi insan-insan yang tetap melaksanakan tanggung jawab kita. Tetapi di satu sisi juga kita tetap memperhatikan protokol kesehatan. Sehingga apa yang menjadi tanggung jawab kita dimanapun kita berada dapat kita laksanakan dengan baik. Tidak harus ini menjadi sebuah ketakutan, karena bagaimanapun juga bahwa kondisi kehidupan ini memang harus kita sadari. Tidak monoton, makanya perubahan ini terjadi. Ajaran Hindu di dalam kitab Chan Yoga Upanishad juga menyebutkan bahwa kondisi alam atau semesta ini, ya, baik buruk itu penyebabnya adalah manusia itu sendiri. Sehingga reaksi alam, ya, tidak baik, tidak harmonis itu disebabkan salah satunya oleh manusia. Ketika manusia berpikir tidak baik, ketika manusia barangkali pemikirannya kalut, maka respon alam, respon semesta juga demikian. Untuknya harmonisasi ini harus selalu dibangun, harus selalu diseimbangkan untuk kita semua menghadapi kondisi baru, kebiasaan baru atau new normal itu sendiri. Pemirsa TPRI dan saudara-saudara sedharma yang berbahagia, telah kita melewati bersama dimulai pada bulan Maret kemarin bagaimana terjadi perubahan-perubahan dari sebuah kebiasaan yang selama ini kita sebelum terjadinya wabah ini, ya, kita terbiasa bertemu dengan sahabat kita, dengan kawan-kawan kita,
tidak ada jarak. Bahkan karena keseringan barangkali kebiasaan-kebiasaan ini dilakukan, sehingga kadang-kadang kita jarang ada di rumah, jarang bisa berkomunikasi dengan orang-orang dekat kita, jarang kita berkomunikasi dengan sanak keluarga karena kesibukan kita. Tetapi di satu sisi kita juga harus mengambil hikmah. Melalui wabah ini juga kita mengambil pelajaran. Kita melaksanakan yang namanya mulat sarira. Lebih banyak kita harus eling, merenungkan, ya, merenung terhadap bagaimana seharusnya kita hidup di dunia ini. Sehingga kecenderungan untuk menyalahkan pihak-pihak lain terhadap kondisi ini tidak terjadi. Karena dalam konsep Hindu jelas dan tegas bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini ada hubungannya adalah sebab akibat. Dalam Hindu meyakini konsep karma pala. Ada hasil dari sebuah perbuatan yang dilakukan. Nah, kondisi pandemi ini terjadi tentu adalah ada sebuah akibat yang harus diterima oleh manusia itu sendiri untuk memperbaiki kehidupannya, memperbaiki kebiasaannya, memperbaiki barangkali juga termasuk keimanannya untuk senantiasa dekat kepada Tuhannya masing-masing. Nah, kondisi pandemi ini terjadi tentu adalah ada sebuah akibat yang harus diterima oleh manusia itu sendiri untuk memperbaiki kehidupannya, memperbaiki kebiasaannya, memperbaiki barangkali juga termasuk keimanannya untuk senantiasa dekat kepada Tuhannya masing-masing. Di dalam teks Bhagavad Gita bahwa ada kelemahan hidup manusia yang harus selalu direnungkan setiap saat, yang dikenal dengan sad anudarsanam. Jadi ada 6 kelemahan hidup manusia, salah satunya adalah wiyadi atau penyakit itu sendiri. Setiap orang tentu menyadari dirinya pernah sakit. Tidak ada yang tidak sakit di dunia ini. Makanya konsep Hindu mengajarkan untuk menyeimbangkan kehidupan ini harus menjaga kondisi badannya dengan baik. Di dalam filsafat ya, Samkhya Darsana tentang wiyadi ini disebutkan ada 3 jenis penyakit. Yang pertama disebutkan adalah adhyatmika wiyadi, yaitu penyakit yang datangnya dari dalam diri sendiri. Adanya kondisi tubuh yang tidak stabil, adanya juga kecemasan pikiran sehingga menimbulkan penyakit. Ini disebut dengan adhyatmika wiyadi. Kemudian ada disebutkan dengan adi bautika wiyadi, yaitu penyakit yang datangnya dari luar diri. Salah satunya adalah virus ini, virus corona atau COVID-19 ini, kuman dan juga hal-hal yang lainnya yang datang dari luar diri. Kemudian ada disebutkan penyakit yang disebabkan oleh alam, ya, atau lingkungan, ya. Ini dalam konteks kehinduan juga penyebabnya atau reaksinya juga berasal dari manusia itu sendiri. Kenapa lingkungan bereaksi? Kenapa itu terjadi? Tentu juga penyebabnya adalah manusia itu sendiri. Pemirsa TPRI dan saudara-saudara sedharma yang berbahagia, inilah bentuk penyakit di dalam konsepsi Hindu. Nah, sekarang dalam menghadapi kondisi ini, pemerintah sudah secara tegas menganjurkan untuk memasuki babak baru yang mana dalam hal ini kebiasaan baru atau new normal. Dalam kacamata Hindu sudah sangat jelas sekali bahwa kita menyadari dan meyakini bahwa memang kehidupan ini ya
sangat dinamis sekali. Makanya perubahan itu adalah sebuah keniscayaan. Konsepsi Hindu sudah sangat jelas sekali bahwa dalam kehidupan ini selalu ada perubahan-perubahan yang terjadi dan harus disesuaikan. Konsepsi desa kala patra. Kalau kita membaca di dalam Manawa Dharma Sastra pada buku ke-7 sloka 10 disebutkan bahwa untuk mencapai suksesnya sesuatu Dharma Siddhartha ada beberapa pedoman yang harus dilakukan. Yang pertama harus disesuaikan dengan cita-cita, harapan. Kemudian ada sakti, kemampuan. Kemampuan kita sejauh mana dapat melakukan itu. Di tengah kondisi sekarang juga ini menjadi pedoman atau landasan kita. Iksa, cita-cita, harapan, sakti, kemampuan, ya. Desa, tempat di mana kita berada, di mana posisi kita. Kala, waktu pelaksanaan itu dilakukan. Kemudian tatwa, tidak bertentangan dengan ketentuan yang mana dalam hal ini adalah ajaran kitab suci Weda. Inilah sesungguhnya pedoman di dalam kita melakukan new normal ini. Sangat jelas di sana bahwa kalanya atau waktunya saat ini memang kita harus melakukan perubahan terhadap kebiasaan-kebiasaan kita. Yang selama ini kebiasaan-kebiasaan itu kita lakukan yang tentunya membuat kita ada yang terlupakan. Seperti contoh adalah kebiasaan untuk mencuci tangan, kebiasaan untuk menggunakan masker, kebiasaan untuk menjaga kesehatan. Ini barangkali kan selama ini ada yang abai. Melalui penerapan new normal ini oleh pemerintah, kita diajak kembali untuk melakukan perubahan terhadap kebiasaan-kebiasaan di dalam aktivitas kita, baik di rumah, baik di tempat kerja, maupun di dalam lingkungan sosial kemasyarakatan kita. Pemirsa TPRI dan saudara-saudara sedharma yang berbahagia. Bagaimana sekarang landasan etis di dalam pelaksanaan new normal ini di dalam ajaran agama Hindu? Atau menurut kacamata Hindu. Sebagaimana yang saya sampaikan di awal bahwa perubahan itu di dalam konsep Hindu adalah sebuah keniscayaan. Dalam dunia materi ini tidak ada yang abadi. Karena sesungguhnya kehidupan ini harus kita sadari mengalami perubahan. Dan perubahan itu adalah sebuah keniscayaan, dan perubahan itu adalah sesuatu yang pasti dalam dunia ini atau dalam kehidupan duniawi material ini. Untuknya apa landasan etis pelaksanaan new normal ini atau pedomannya? Salah satunya mengacu kepada ajaran Panca Niyama Brata. Ya, 5 bentuk pengendalian diri yang harus dan wajib dilakukan oleh umat Hindu. Apa saja itu pedoman daripada new normal dalam kacamata Hindu itu atau landasan etiknya? Yang pertama disebutkan ada yang namanya akroda. Ya, akroda itu artinya tidak, kroda marah, tidak marah. Jadi dalam menghadapi situasi ini kita harus dapat mengendalikan diri untuk tidak marah. Itu yang pertama. Pemirsa TPRI,
yang saya sampaikan di awal bahwa ada landasan etis menurut ajaran agama Hindu di dalam penerapan new normal atau kebiasaan baru ini. Yang pertama tadi pedomannya adalah akroda. Tidak usah marah, tidak usah kita khawatir yang berlebihan, tidak usah kita cemas terhadap kondisi ini. Mari kita tenang, mari kita lakukan kewajiban kita dengan baik, apapun profesi kita. Mari kita serahkan sepenuhnya kondisi ini untuk senantiasa kita mendekatkan diri kepada Tuhan kita sebagai orang-orang yang beriman atau memiliki serada dan bakti kepada Tuhan. Yang kedua adalah guru susrusa. Landasan etis yang kedua adalah guru susrusa, yang artinya adalah hormat bakti kepada guru, yang mana dalam Hindu ada dikenal catur guru. Ya, yang paling sangat dekat hubungannya dengan pelaksanaan new normal ini adalah guru wisesa atau pemerintah. Kewajiban kita sebagai warga masyarakat adalah mengikuti protokoler kesehatan, ikuti anjuran pemerintah untuk menjaga jarak, ya, tidak hadir di kerumunan, membawa masker atau menggunakan masker yang tepat, mencuci tangan, ya, menggunakan sabun dan juga kebiasaan-kebiasaan yang lain. Ini adalah bagian dari konsep ajaran bakti kepada guru wisesa di dalam menghadapi new normal ini. Jangan sebaliknya, pemerintah yang sudah sangat jelas, ya, dibuat kondisinya cukup pusing dengan keberadaan atau kondisi masyarakat, kita tidak mendukung apa yang dilakukan oleh pemerintah. Sebagai umat Hindu, sebagai bentuk atau wujud bakti kepada guru wisesa, mari kita mengikuti protokoler kesehatan untuk melakukan, ya, physical distancing dan juga social distancing dan juga aktivitas atau kegiatan-kegiatan yang lain untuk mendukung pemerintah agar penyebaran virus corona atau COVID-19 ini bisa dapat ditanggulangi. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, landasan etisnya adalah saucha, suci lahir batin. Yang mana dalam hal ini adalah kita menjaga kebersihan, baik dalam badan kita ini maupun secara rohaniah. Fisik kita jaga kebersihannya kalau mengacu di dalam teks Manawa Dharma Sastra pada buku kelima sloka 109, tubuh dibersihkan dengan air, abdir gatrani sudayati. Jadi badan ini dibersihkan dengan cara mandi. Terlebih dalam situasi sekarang harus kita rajin mencuci tangan tentunya, ya, menggunakan hand sanitizer sehingga meminimalkan interaksi yang terjadi itu kuman ini dapat tidak menyebar tentunya. Ini bagian dari saucha. Secara rohani apa yang dapat kita lakukan untuk membersihkan diri? Kalau kita mengacu kepada teks Sila Krama, salah satunya adalah dengan cara sembahyang, ya, dengan cara senantiasa mendekatkan diri kepada Tuhan dengan cara melakukan upacara yajna dan juga melaksanakan agnihotra disebutkan di sana. Pemirsa TPRI dan saudara-saudara sedharma yang berbahagia. Di samping itu apa landasan etis yang lain atau landasan etik yang lain di dalam penerapan new normal menurut kacamata Hindu? Di samping tadi saya sudah menyebutkan tidak marah, akroda, guru susrusa, hormat dan bakti kepada guru, utamanya adalah pemerintah atau guru wisesa. Taat terhadap peraturan perundang-undangan, taat kepada anjuran pemerintah, dalam hal ini pemerintah daerah, bupati, wali kota, gubernur, ya, dan juga perangkat pemerintah yang lain. Di samping itu ada yang namanya ya, tidak lalai artinya melaksanakan apramada ini tidak lalai, tanggung jawab dengan baik. Di samping itu ahara lagawo, yaitu makan makanan yang bergizi, makan makanan yang sehat di samping berolahraga. Inilah pedoman landasan etis
di dalam pelaksanaan new normal yang dekat hubungannya dengan ajaran Panca Niyama Brata. Pemirsa TPRI dan saudara-saudara sedharma yang berbahagia. Berdasarkan uraian singkat ini dapat saya simpulkan new normal yang diterapkan oleh pemerintah mengajak kita semua untuk tidak takut, tidak cemas. Mari tatwa atau pengetahuan kita kuatkan. Kita harus menyadari bahwa sesungguhnya kondisi kehidupan ini dengan adanya berbagai macam perubahan yang terjadi adalah sebuah hal yang biasa, adalah sebuah hal atau keniscayaan. Untuknya kita tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Ini adalah bagian dari sebuah lintasan yang harus kita lalui untuk menjadikan kita semakin eling, semakin waspada, semakin kita kuat, semakin kita saling bertoleransi dengan kehidupan untuk menghormati satu yang dengan yang lain, saling menjaga antara yang satu dengan yang lain untuk mewujudkan keseimbangan. Dalam Hindu ada landasan etik untuk penerapan new normal yang dikenal dengan Panca Niyama Brata, yaitu akroda, tidak usah kita takut, tidak usah kita marah, tidak usah kita cemas. Kemudian guru susrusa, kita hormat kepada aturan atau pedoman yang ditetapkan oleh pemerintah apapun itu. Kemudian sauca, kita suci lahir batin, menjaga kesehatan kita dengan baik. Kemudian ahara lagawo, kita makan makanan yang sehat dan bergizi. Dan apramada, artinya kita tidak lalai, kita tetap tanggung jawab melaksanakan swadharma kita dengan baik. Dan tentunya kita tetap senantiasa eling di dalam kehidupan ini. Pemirsa TPRI dan saudara-saudara sedharma yang berbahagia, demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mari kita mulai kebiasaan-kebiasaan baru kita. Mari kita serahkan sepenuhnya tanggung jawab ini kepada diri kita masing-masing dan juga kewajiban-kewajiban yang lain, ya, mengikuti anjuran pemerintah. Mudah-mudahan kita semua sehat, tetap melaksanakan swadharma kita dengan baik, dengan penuh semangat menuju kebahagiaan bersama. Demikian, semoga bermanfaat bagi saudara-saudara sedharma. Wasana kata saya akhiri dengan Paramo Santi. Om Santi, 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 Om.